Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salah satu rukun Islam yang keempat, yakni puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, walaupun pada masa pandemi seperti ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagai seorang muslim. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana mudah-mudahan kita akan selalu mengikuti ajarannya sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan bulan Ramadan ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau juga seorang Amirul Mukminin yang kedua, yakni sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam salah satu kisahnya, beliau mengatakan, Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Apakah itu? Yang pertama, katamar ridho fit ta'ah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Kemudian yang kedua, wa katamal ghadab fi maksiyah, menyembunyikan kemurkaannya dalam perkara maksiat. Yang ketiga, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Dan Allah menyembunyikan para kekasihnya, para walinya di antara sebagian manusia. Wa katamal maut fil umr. Allah menyembunyikan masalah kematian di dalam umur setiap makhluk. Wa katamas sholatal wusta fi sholawah. Dan Allah menyembunyikan sholat yang paling utama di antara sholat yang 5 waktu. Pemirsa yang berbahagia, apa makna dari ucapan yang disampaikan oleh beliau Sayyidina Umar bin Khattab? Yang pertama, kata maridho fit ta'ah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Maknanya apa? Bahwa berkaitan dengan ini, agar manusia selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan sebagai seorang makhluk, dalam menjalankan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah akan dicatat oleh Allah. Dan setiap gerak-gerik kita, setiap ibadah kita itu selalu dicatat oleh Allah. Baik itu bentuk amalan yang barangkali yang kelihatannya berat, ya, kelihatan jelas, atau bahkan mungkin amalan-amalan yang kelihatannya sepele.
Karena kita tidak tahu di mana ridho Allah terhadap amalan-amalan yang telah kita perbuat. Apakah amalan yang berat atau amalan yang sepele? Allah meletakkan ridhonya di antara amalan-amalan yang itu. Sebagai contoh, barangkali sholat kita selama hidup kita sehari semalam, apakah semuanya diterima oleh Allah atau tidak? Kita nggak tahu. Barangkali sebagai biar kita berpikir gitu. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh kisahnya ini kisah sangat terkenal sekali. Yakni kisah tentang salah seorang Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Bagaimana beliau dalam kisahnya ketika beliau bermimpi dimasukkan ke dalam surga. Beliau mimpinya ketemu di surga. Lalu amalan apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali terhadap sehingga beliau itu masuk surga? Apakah karena beliau itu seorang Hujjatul Islam yang menerbitkan yang menulis kitab yang sangat banyak sekali, ratusan judul kitab, di antara kitab yang paling terkenal itu sebagai sumber bagi para ilmuwan, yakni Ihya Ulumuddin ataupun kitab-kitab yang lainnya. Ataukah amalan setiap hari beliau yang selalu sholat malam, selalu puasa dan sebagainya? Ternyata Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena itu. Dalam keterangannya, Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena apa? Karena ketika beliau sedang menulis kitab, ada seekor lalat masuk ke dalam tintanya. Kemudian lalat itu diselamatkan oleh Imam Al-Ghazali. Karena jasa mengeluarkan lalat dalam tintanya dan dibiarkan begitu saja, tidak kemudian baru diambil, atas jasa itulah kemudian Allah ridho terhadap perbuatan Imam Al-Ghazali. Sehingga apa? Perbuatan yang kelihatan sepele semacam itu kemudian memasukkan Imam Al-Ghazali terhadap surganya Allah. Pemirsa yang berbahagia, itu kisah tentang bagaimana Allah menyembunyikan masalah ridhonya dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, wa katamal ghadab fil maksiyah. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Sebagai seorang, kita harus berbangga, harus bersyukur. Kita itu umat Rasulullah. Ya. Tapi jangan sampai kita selalu berbuat maksiat dan maksiat sehingga menambah kemaksiatan, sehingga Allah menjadikan murka pada kita. Kenapa? Salah satu keuntungan sebagai umat Rasulullah, Allah tidak menghukum langsung, Allah tidak mengazab langsung terhadap umat Rasulullah. Walaupun umat Rasul itu berbuat maksiat. Bagaimana kita contoh umat-umat terdahulu? Bagaimana umatnya Nabi Lut ketika bermaksiat? Kaum Sodom, Allah langsung menurunkan azab. Allah umatnya Nabi Nuh, yang Allah turunkan banjir. Atau juga sebagai contoh, bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbuat maksiat. Satu maksiat yang beliau terima, yang beliau lakukan adalah ketika memakan buah khuldi di surga. Lalu, apa yang Allah turunkan terhadap kedurhaannya? Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam begitu berbuat maksiat, Allah langsung melepaskan seluruh pakaian yang dipakainya. Langsung kala itu. Kita tidak. Kemudian tobatnya Nabi Adam diterima hanya di bumi Mekah. Tapi umat Rasulullah tidak. Umat Rasulullah tobat dimanapun Allah akan terima tobatnya. Dan karena kesalahan Nabi Adam, dari surga langsung diturunkan ke muka bumi dan dipisahkan dengan istrinya. Berjumpa dengan istri setelah sekian puluh tahun baru ketemu, dan itu pun ketemunya di Jabal Rahmah. Puluhan tahun dipisahkan dari istrinya. Selesai gitu. Tambah satu lagi. Itu contoh nyata.
Nah, yang ketiga, ya, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan masalah Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah nanti di akhir bulan Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan dari mulai awal Ramadan sampai akhir di setelah terletak Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dan di bulan Ramadan ini agar kita apa? Agar kita selalu untuk menjaga Ramadan ini dengan beribadah dan beribadah. Karena sangat rugi sekali ketika kita sebagai umat muslim tidak menemukan Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hitung 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih. Umat Rasulullah ada yang usianya segitu jarang sekali. Oleh karena itu, mari kita maknai terhadap dari yang 6 yang sudah saya jelaskan tadi, yang 3 itu. Ya. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar dalam syahri Ramadan. Nah, kita sebagai seorang muslim di bulan suci ini, mari kita sholat kepada Allah, tinggalkan maksiat dan tingkatkan iman agar kita sebagai seorang muslim dalam rangka berpuasa mendapat la'allakum tattaqun. Barangkali itu sebagai tambahan, ya, sebagai persiapan menuju berbuka puasa, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.